Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami ingin belajar agama Kristen. Berkatilah kami agar kami dapat memahami dan mencerna pelajaran yang diberi hari ini. Dan berkatilah juga Bu Yuni selaku guru agama Kristen dan guru-guru yang lainnya agar diberi kesehatan selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita kembali masuk ke dalam pembelajaran bab ke-11. Judul besarnya adalah belajar tentang solidaritas. Yang pertama adalah pengertian solidaritas. Solidaritas berasal dari kata solid. Solid artinya utuh, kukuh, bersifat perasaan, rasa senasib dan perasaan setia kawan. Hubungan solidaritas memiliki ciri adanya kasih, persahabatan dan tolong-menolong. Solidaritas dapat dijadikan sebagai pemersatu dan memupuk rasa persaudaraan antara sesama manusia. Dalam memaknai solidaritas dalam hidup bermasyarakat, kita hendaknya memperhatikan nilai-nilai norma, hukum, dan firman Allah. Solidaritas diarahkan kepada hal-hal yang positif dan membangun persaudaraan. Ya, itu pengertian solidaritas. Yang pertama pertanyaannya adalah jelaskan pengertian solidaritas. Jawabannya ada di LKS ya, jawabannya. Bagian kedua, solidaritas vs kompromi. Solidaritas yang sejati selalu membawa pengaruh baik positif. Solidaritas sejati senantiasa menggunakan nilai, norma, hukum, dan terutama adalah firman Allah sebagai landasan dalam praktiknya. Tetapi ketika bersikap solider, ini tidak dipahami dengan benar, akan mengakibatkan mudah terjebak dalam situasi yang membuat seseorang berkompromi dengan dosa tanpa disadarinya. Contohnya, dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya, terkadang ditawari diajak merokok, minuman keras, menonton hal-hal yang membuat berdosa. Padahal kita tahu bahwa hal itu tidak baik, tidak disukai oleh Tuhan. Hanya dengan alasan solider bisa jatuh dan berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu, hati-hati dalam berteman. Bukan berarti kita dilarang berteman, tetapi hati-hati. Ya, waspadalah. Solidaritas tidak kompromi dengan dosa, sebagaimana dalam Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Pertanyaan nomor 2, apa pengertian dari kompromi? Nah, bagian ketiga di sini adalah belajar dari Alkitab. Teladan kita yang solider adalah pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang solider. Kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan bahwa Kristus itu mengasihi orang miskin, orang kusta, orang kerasukan setan, pemungut cukai, orang berdosa, dan perempuan Samaria. Itu tertera di dalam Lukas ya, Matius, dan Matius 8 ayat 28 sampai 34 juga tertulis di situ. Dibaca Alkitabnya ya. Semua bentuk solidaritas Kristus menunjukkan bahwa ada kasih dan ada belas kasihan kepada umat manusia yang membutuhkan pertolongan. Solidaritas menyentuh segala lapisan masyarakat. Siapapun dia, tidak dibeda-bedakan, kaya, miskin, ya, terpinggirkan. Orang manakah dia, dari suku mana? Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus terbuka kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah teladan yang pertama. Yang kedua, Paulus menggalang dana jemaat-jemaat lain untuk berperan serta membantu jemaat Kristen di Yerusalem. Beberapa bantuan berhasil dikumpulkan, di antaranya bantuan dari jemaat Makedonia dan Akhaya. Ada di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Yang ketiga, jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 menggambarkan jemaat dengan tingkat solidaritas yang begitu tinggi. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti
lalu berdoa. Mereka memiliki keyakinan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka saling berbagi dan saling mencukupi dengan segala yang ada di antara mereka. Artinya mereka saling tolong menolong. Tidak kelihatan manakah yang lebih kaya, mana yang lebih punya, ya. Tetapi mereka saling berbagi. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah saling berbagi di dalam situasi yang sulit? Tuhan memberikan tantangan bagi kita. Apakah sikap solider kita kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada keluarga kita, juga kepedulian kita, solidaritas kita terhadap pendidikan agama Kristen saat ini? Apa wujudnya? Coba, apakah kita sudah saling membangun? Ya, mari. Mulai dari sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari buka hatimu ya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan 2 contoh solidaritas yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Yang bagian keempat pertanyaannya, tuliskan 2 contoh perilakumu yang mencerminkan solidaritas tanpa kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nama saya Skill dari kelas 7.9. Mari kita berdoa untuk pulang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar. Biarlah apa yang telah kami pelajari bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, dan iman kami bisa bertumbuh setiap hari. Sebentar lagi kami mau pulang. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami supaya selamat sampai tujuan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin. Terima kasih.